Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Kali ini kita akan membahas tugas 2 pada bab garis dan sudut, yaitu mengenai hubungan antar sudut. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kita diminta menentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Ingat, Bapak sudah menjelaskan bagaimana hubungan garis dan sudut pada pertemuan Rabu lalu. Itu ada namanya hubungan sudut yang saling sehadap, kemudian ada sudut yang saling berseberangan dalam dan luar, dan juga sudut yang saling sepihak dalam dan luar. Nah, kita lihat gambar ini. Kita diminta menentukan nilai X. X ini ada di sudut yang ini ya. Ini sudut ini dengan sudut ini. Kita lihat bagaimana hubungannya. Coba ingat-ingat, ada yang namanya hubungan antar sudut itu saling luar berseberangan. Ingat, ini berada di luar ya. Ini ada di luar. Kalau di dalam yang ini di dalam. Kalau yang ini 5x dikurang 5x dikurang 40 derajat itu di luar. Begitu juga yang x plus 20 derajat itu di luar. Dan hubungannya ini adalah luar berseberangan. Jadi kalau hubungannya luar berseberangan, itu hubungannya sudut tersebut itu adalah sama besar. Oke. Jadi kalau sudutnya sama besar bisa kita tulis menjadi persamaan linear satu variabel. Sudut yang ini anggap ya, sudut yang ini adalah x plus 20. X plus 20 derajat. Karena sama dengan sudut 5x dikurang 40 derajat. Nah, jadi bisa kita selesaikan menjadi persamaan kuadrat. Ini pindah ruas ke kiri, yang X bisa pindah ruas ke kanan. Jadi di ruas kiri ada 20 derajat dikurang, min 40 pindah ruas ke kiri jadi plus 40 derajat. Sama dengan di ruas kanan sudah ada 5x ditambah, karena x dari ruas kiri jadi dikurang x. Karena dikurang x jadi yang ini kita selesaikan jadi 60 derajat sama dengan 4x. Sehingga x sama dengan 60 derajat dibagi 4. Sama dengan 60 dibagi 4 itu 15 derajat. Jadi kita dapat x-nya adalah 15 derajat. Kalau kalian lupa ini sifatnya atau hubungannya ada luar berseberangan, kita kan sudah pernah belajar kalau sudut saling bertolak belakang, ini bertolak belakang dengan sudut ini. Berarti bisa Bapak tulis di sini juga adalah 5x dikurang 40 derajat. Ini. Nah, sedangkan dengan ini adalah sudut yang saling sehadap. Ini dengan ini sehadap. Kalau sehadap berarti juga sama besar. Jadi banyak cara ya untuk menemukan berapa nilai X. Mau menggunakan hubungan luar berseberangan ataupun gunakan bertolak belakang, kemudian menggunakan sudut yang sehadap. Sama besar pasti nilai sudutnya. Itu dia untuk pembahasan soal pertama, yang kita dapat itu 15 derajat X-nya. Kita lanjut soal yang kedua. Ini
ada sudut 4x plus 16 derajat. Dan juga ada sudut yang ini, 7x dikurang 12 derajat. Ini berada di dalam. Berarti hubungannya dalam. Dalam apa hubungannya? Kita lihat ini saling sepihak. Kalau sepihak, dalam sepihak itu sudutnya jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau jumlahnya 180 derajat berarti sudut yang ini ditambah yang ini totalnya harus 180 derajat. Berarti kita tulis 4x ditambah 16 derajat ditambah 7x dikurang 12 derajat sama dengan 180 derajat. Karena hubungannya kedua sudut tersebut dalam sepihak. Kita selesaikan 4x dengan 7x jadi 11x, 16 dengan min 12 jadi 16 dikurang 12 jadi 4 ya. Jadi plus 4 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, sampai sini 180 berarti 11x sama dengan 180 dikurang 4 derajat. Kemudian 11x sama dengan 180 dikurang 4 itu 176 derajat. Jadi x sama dengan 176 derajat dibagi 11. Hasilnya adalah 16 derajat. Jadi x di sini nilainya 16 derajat. Ini karena pertanyaannya tentukan nilai x. Kalau disuruh menentukan besar kedua sudutnya, mudah, berarti kita masukkan saja. Nah, x-nya sama dengan 16. Misalnya yang pertama ini. Sudut yang pertama, 4x plus 16. Berarti kalau kita gantikan x-nya 16, 4 dikali 16 ditambah 16. 4 dikali 16, coba kita hitung. 16 kali 4, 24, 64. Berarti 64 ditambah 16. Hasilnya adalah 80 ya. Oke, 80 derajat. Berarti kalau sudut ini 80 derajat, ya sudut ini tanpa harus kita hitung masukkan gantikan x-nya, cukup 180 derajat dikurang 80 derajat. Hasilnya itu 100 derajat. Jadi kedua sudut tersebut adalah 80 derajat dan 100 derajat. Kalau ditanya besar kedua sudutnya. Namun ini hanya ditanya besar x-nya saja. Oke, soal selanjutnya kita diminta menentukan nilai x dan y pada gambar di bawah ini. Kita lihat ada 3 buah sudut yang diketahui. Yang pertama 8x plus 10, yang kedua 6x plus 50, dan yang ketiga itu 6y dikurang 2. Pertanyaannya bagaimana kita mencari x dan y? Kita lihat hubungan antar sudut tersebut. Kita lihat ini yang warna hijau hubungannya adalah saling, ini membentuk seperti huruf Z dan berada di dalam. Itu artinya ini adalah dalam berseberangan. Jika masih ada yang belum paham mengenai hubungan antar sudut, bisa lihat kembali video pembelajaran yang Bapak berikan.
Ini hubungannya adalah dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan itu sudutnya sama besar. Jadi bisa kita tulis ini adalah 8x ditambah 10 derajat sama dengan 6x plus 50 derajat. Sehingga bisa kita selesaikan persamaan satu variabel ini, kita mencari x, pindah ruas, yang ini pindah ruas ke kanan ya. Jadi 8x pindah ruas 6x, jadi dikurang 6x sama dengan 50 derajat dikurang 10. 10 tadi pindah ruas dari kiri ke kanan, jadi 2x sama dengan 40 derajat. Jadi x sama dengan 40 derajat per 2, sama dengan 20 derajat. Kita dapat x-nya 20. Selanjutnya, kita mencari nilai y. Y yang ini ya. X-nya sudah dapat. Hubungan y dengan x yang ada sudutnya ini adalah saling sepihak. Kalau sepihak, ini sepihak dalam ya, karena di dalam. Kalau sepihak itu jumlah kedua sudutnya itu 180. Berarti bisa kita tulis 6y dikurang 2 derajat ditambah 6x ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. 6y dikurang 2 derajat ditambah x-nya tadi sudah dapat 20 ya. Berarti 6 kali 20. Kita langsung tulis ya, 6 kali 20 120 derajat plus 50 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi bisa kita sederhanakan 6y min 2 ini 120. Min 2 ditambah 120 jadi 118. 118 tambah 50 jadi 168 sama dengan 180 derajat. Sehingga kita lanjutkan 6y sama dengan 180 derajat dikurang 168 derajat. Hasilnya 6y sama dengan 12 derajat. Sehingga y sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 derajat. X-nya dapat 20, Y-nya dapat 2. Ini dia jawabannya untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut, ini artinya sudut ya, besar sudut EFB 65 derajat. EFB berarti yang ini 65 derajat. 65 derajat. Oke. EFB 65 derajat. Kemudian FCD. Ingat yang di tengah berarti titik sudutnya. FCD berarti di sini 120 derajat. Oke. Pertanyaannya, berapa besar sudut BFC? BFC ini yang ini. BFC berarti yang ini nih. Yang mau ditanya. Berapa ini? Oke. Bagaimana mencari sudut BFC? Kita harus ingat-ingat lagi hubungan antar sudut. Ini kalau kita lihat sudut yang diketahui itu FCD 120.
ini kalau kita tarik ke sini, ini adalah membentuk seperti huruf Z. Benar, huruf Z. Kalau ini kita hilangkan, nah, anggap ini garisnya tidak ada. Berarti ini dengan ini dengan ini, besar sudutnya sama besar. Berarti ini sudut EFC. Berarti Bapak tulis sudut EFC. Ini EFC yang di sini. Sama dengan sudut apa ini yang diketahui? FCD. Sudut FCD. Kenapa sama? Karena ini saling dalam berseberangan. Jadi kalau yang mirip-mirip huruf Z, bentuk sudut, hubungan sudutnya itu dalam atau luar berseberangan. Karena dalam atau luar berseberangan, besarnya sama besar. Jadi kalau di sini bisa kita tulis sudut EFC sama dengan sudut, udah ditulis ya, EFC sama dengan sudut FCD. Berarti sudut EFC itu sama juga 120 derajat. Nah, sudut EFC itu adalah gabungan sudut EFB dan juga ditambah sudut BFC. Sudut BFC, sehingga sudut EFC itu 120 derajat sama dengan EFB 65 derajat ditambah sudut BFC, sehingga bisa kita tulis sudut BFC itu sama dengan 120 dikurang 65 derajat sama dengan 55 derajat. Itu dia besar sudut BFC. Karena kita menggunakan dalam berseberangan mencari EFC, ternyata EFC itu gabungan dari EFB dan FCD yang warna pink. Oke, itu pembahasan untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita diminta tentukan besar nilai X dari gambar di atas, kemudian besar sudut BFC. BFC yang mana? BCF. Ini BCF. Oke. Yang diketahui sudut ABC, sudut ABC sama dengan 3X dikurang 45 derajat. Kemudian sudut FCG, sudut FCG itu sama dengan X plus 23 derajat. Nah, kalau kita lihat hubungan sudut ini, agar kita dapat berapa nilai X, nah ini adalah sudut yang saling sehadap. Ini adalah ada dua garis sejajar. Ini garis sejajar dipotong sebuah garis G. Maka hubungannya bisa kita dapat ini adalah sudut sehadap. Sudut B, C sama dengan sudut FCG. Kenapa sama dengan sudut FCG? Karena sehadap. Jadi bisa kita tulis 3X dikurang 45 derajat sama dengan X
plus 23 derajat. Jadi 3X dikurang, pindah ruas ya, X-nya jadi dikurang X sama dengan 23 derajat ditambah 45 derajat. Jadi 2X sama dengan 23 ditambah 45 itu 68 derajat. Jadi X sama dengan 68 derajat dibagi 2 sama dengan 34 derajat. Oke, 34 derajat dapat X-nya. Kemudian besar sudut BCF berapa? BCF yang BCF berarti yang ini. Berarti kalau kita mau cari BCF, kita bisa gunakan sudut FCG. Sudut FCG itu ditambah sudut BCF sama dengan 180. Kenapa alasan 180? Ya, karena ini membentuk garis lurus. Kalau kita sambungkan adalah sudut berpelurusnya. Itu alasannya kenapa jadi 180 derajat. Jadi bisa kita tulis sudut FCG berapa? FCG itu X plus 23 derajat plus sudut BCF sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BCF sama dengan 180 derajat dikurang X dikurang 23 derajat. X-nya kita dapat 34, berarti 180 derajat dikurang 34 dikurang 23 derajat. Hasilnya sama dengan 180 dikurang 34 tambah 23 itu 57, berarti 180 dikurang 57. 3, 7, 2, 1, 123 derajat. Ini adalah besar sudut BCF. Sudah, sampai sini jawabannya untuk soal yang kelima. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keenam. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kita mau mencari sudut X yang ini. Ini mirip penyelesaiannya dengan soal yang Bapak berikan di video pembelajaran kemarin. Kalau kemarin Bapak berikan di sini X-nya. Ini kita mau cari X-nya di sini. Caranya tetap sama. Kita buat garis tambahan atau garis bantu yang sejajar garis AB dan BD. Ini bisa kita tarik garis. Oke. Tarik garis. Artinya kalau tarik garis seperti ini membentuk dua buah sudut yang baru. Di sini ada sudut. Di sini anggap sudut apa ya? Y. Kemudian di sini sudut, ini sudut Y, di sini sudut Z. Nah, sudut Y dengan sudut BAX, oh bukan X, BAX ya. Anggap di sini sudut yang 62 derajat. Ini adalah saling Y sama dengan 62 derajat. Kenapa? Karena saling dalam berseberangan. Begitu juga yang ini. Z sama dengan 42 derajat karena saling dalam berseberangan juga. Oke. Nah, kita sudah dapat
Y sama Z itu 42, 62 dan 42 karena saling dalam berseberangan. Berarti sudut yang ini, kemarin Bapak sudah jelaskan, ini adalah sudut hasil dari, anggap ini sudut E ya. Ini E, anggap sudut E, berarti sudut E sama dengan Y, sudut Y ditambah sudut Z. Sudut Y 62 derajat ditambah 42 derajat. Sama dengan 104 derajat. Oke, sudut E sudah dapat. Namun yang dicari adalah sudut X. Yang ini yang mau kita cari. Nah, ingat ada jenis sudut satu lingkaran atau satu putaran itu 360 derajat. Ini kalau kita perpanjang, sudut E dan sudut X ini membentuk satu lingkaran. Artinya totalnya adalah 360 derajat. Berarti bisa ditulis sudut E ditambah X derajat sama dengan 360 derajat. Karena satu putaran, ingat. Berarti sudut E itu 104 ditambah X derajat sama dengan 360 derajat. Jadi X sama dengan 360 derajat dikurang 104. Jadi X itu dapat 256 ya, benar, 256 derajat. Itu adalah besar sudut X. Ini soal yang terakhir harus menggunakan analisa yang lebih dibandingkan soal sebelumnya. Kalian harus sering berlatih menentukan hubungan antar sudut. Bisa kalian lihat buku paket kalian, banyak sekali contoh soal. Kalian coba selesaikan yang latihan-latihannya. Bapak yakin kalian akan lebih mengerti dibandingkan sekedar menjawab 6 soal ini. Kalian kurang berlatih. Kalian harus berlatih mandiri. Bahas soal yang ada di buku paket. Oke, sampai sini pembahasan tugas 2 pada bab garis dan sudut, materi hubungan antar sudut, hubungan garis dan sudut. Semoga kalian lebih mengerti dan memahami bagaimana menjawab soal-soal pada bab ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.